Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asbata fi kitabihi faqala alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wassalatu wassalam ala nabiyil karim alladzi qala fi hadithihi syarif inna 'idhamal jazaa' ma'a 'idhamil bala' wa inna Allaha idza ahabba qauman ibtalahum faman radiya falahu ridha wa man sakhata falahu sukht. Wa sadaqallahu wa sadaqa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani a'izza, apa yang telah kita hadapi dan sedang kita hadapi dan akan kita hadapi mudah-mudahan tidak dalam waktu yang lebih lama, yakni pandemiknya COVID-19 ini menjadikan kita merubah beberapa kebiasaan-kebiasaan kita, pola hidup kita, ya, dan banyak hal yang banyak berubah setelah terjadinya pandemi COVID-19 ini. Sebagai seorang muslim, ikhwani wa akhwat, rahimakumullah, sebagai seorang muslim, kita terhadap kejadian, terhadap perkara, terhadap kejadian dalam kehidupan kita, itu hendaklah kita ambil hikmahnya, hendaklah kita mengambil sikap, hendaklah kita bahkan mulai dari memandangnya kemudian mensikapi itu berbeda dengan yang tidak beriman. Sebagai orang beriman, kita harus punya pandangan, punya sikap terhadap masalah-masalah yang kita hadapi dalam kehidupan ini. Karena sungguh kehidupan dan kematian itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, firman Allah dalam surat Tabarak ayat 2. Bahwa dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan kehidupan dan kematian, ya, agar dia uji kalian siapa di antara kalian yang paling bagus amalnya. Karenanya sebenarnya, ya, tidak saja mengambil hikmah saja mengambil hikmah, tetapi mengambil hikmah kemudian pelajaran dan kemudian bersikap yang tepat ketika kita menghadapi masalah-masalah, musibah-musibah, ya, ujian-ujian dalam kehidupan kita ini. Jika dalam surat Tabarak ayat 2 Allah Subhanahu wa taala mengatakan liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, bahwa ujian dan cobaan dalam kehidupan kematian ini itu agar Allah SWT uji, ya, siapa di antara kalian yang paling bagus amalnya. Kata Al-Fudail bin Iyad, ya, ini yang paling bagus itu maksudnya adalah akhlasuha wa aswabuha, yang paling ikhlas dan yang paling tepat amalnya. Dalam ayat lain Allah SWT memberikan isyarat tentang hal ini, bahwa Allah berfirman, ya, yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu lin-nas wal hajj. Mereka bertanya kepadamu tentang miqat, tentang masa. Jawabannya apa? Rasulullah SAW diajarkan Allah SWT untuk menjawab dengan jawaban yang perspektifnya amal, yang yang menuntut amal, perbuatan. Allah SWT mengatakan, qul hiya mawaqitu lin-nas wal hajj. Katakanlah, hiya, yakni masa-masa itu, waktu-waktu itu untuk beramal, bekerja itu, mawaqitu lin-nas adalah miqat-miqat atau waktu-waktu bagi manusia bekerja, berbuat, beramal. Wal hajj, dan dia adalah waktu untuk melaksanakan satu ibadah yang sangat sakral sekali, yakni haji. Rasulullah SAW tidak diajarkan oleh Allah SWT untuk mengatakan dia adalah bulan itu, bulan ini, tidak. Tapi orientasinya amal. Karenanya sekarang kita sedang menghadapi pandemik COVID-19 ini. Mohon maaf, kita sebagai orang mukmin jangan sampai hanya sekedar diam atau merenung kemudian pusing, stres, tidak. Akan tetapi kita perenungkan, kita pikirkan, terus kemudian bagaimana kita mengambil hikmah, pelajaran, dan kemudian bagaimana kita bersikap sebagaimana yang diarahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, sikap-sikap itu pertama, ya, dalam Al-Qur'an Al-Karim Allah SWT sebutkan bahwa apa yang dikirimkan, ya, oleh Allah SWT kepada umat manusia, ya, oleh Allah SWT kepada umat manusia itu harus manusia itu mengambil pelajaran darinya. Dalam hal ini jika bentuknya adalah ibtila, cobaan dan ujian, Allah SWT berfirman, wa ma nursilu bil ayat illa takhwifah. Tidaklah kami mengutus, ya, ayat-ayat itu, maksudnya tanda-tanda itu, tanda keberadaan Allah, tanda keesaan Allah,
tanda kemahaperkasaan Allah. Tidaklah kami mengutus ayat-ayat itu untuk apa sebenarnya pesannya? Illa takhwifa. Tidaklah kami utus, kami kirim ayat-ayat itu kecuali untuk menakuti manusia. Ini penting sekali. Ternyata kalau bentuknya ujian, cobaan, penyakit misalnya, atau ada musibah, ya termasuk gempa bumi, angin beliung misalnya, ternyata itu ada pesannya. Sebagai orang beriman kita harus cerdas menangkap pesan itu. Allah sudah kasih tahu dalam Al-Quran. Apa pesannya? Takhwifan, yakni untuk menakuti manusia, supaya kita manusia ini yang beriman ini jangan jauh dari Allah SWT. Selama ini dalam kehidupan kita mungkin lebih banyak ketawa, terus kemudian berbuat maksiat, ya jauh dari Allah Subhanahu Wa Taala. Selalu kemudian dalam tanda kutip husnuzon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bahwa dia nanti kita mohon maaf nanti kalau sudah tua kita bertobat. Seperti itu sebagian orang memandang ini tidak benar, sikap seperti ini. Nah, yang diajarkan oleh Al-Quran Al-Karim adalah bahwa khaufnya itu juga harus terus maju, berkembang, ya bertambah. Kalau roja dalam diri manusia ini terkait dengan hal ini, ada dua yang harus berkembang. Roja, rasa harap, dan khauf. Kalau orang yang berlebihan rojanya, ya itu murjiah namanya, dia berbuat maksiat, dia kufur, dia berbuat kefasikan, dia santai-santai saja. Dia cuek-cuek santai saja. Nanti kita mohon maaf, nanti kita taubat dan seterusnya. Ini kelebihan dia rojanya ini. Khaufnya yang kurang. Sementara manusia itu harus dengan dua sayap ini dia terbang dalam kehidupan ini. Yakni sayap khauf dan sayap roja. Kalau ada satu yang lepas, khaufnya hilang, rojanya saja, maka itu jadinya ya berbuat maksiat, kufur, ingkar, bahkan berbuat dosa-dosa besar, dia biasa-biasa saja. Ini orang yang lebih sisi rojanya saja. Perlu ada khauf. Khauf ini terus harus meningkat, berkembang dalam diri hamba. Ya, wabil khusus Allah SWT kirimkan musibah, bencana, ya. Itu sesungguhnya supaya khauf ini yang semakin bertambah dan berkembang dalam diri kita. Ini Allah SWT mengatakan, wa ma nursilu bil ayat illa takhwifa. Tidaklah kami kirim ayat-ayat itu kecuali untuk menakuti manusia. Bahkan kalau perspektif nahwu, bayan, balaghah, ini ayat ini menggunakan ma kemudian baru illa, ini namanya istisna, yufidul isbat. Hanya ini dia yang diharapkan, ya, muncul pada diri manusia khauf itu dengan dikirimnya balak bencana ini, gempa bumi. Yang harus hadir dalam diri kita adalah semakin takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan kemudian menjauh dari Allah Subhanahu Wa Taala, ya, mengharapkan ampunannya tapi tidak beribadah. Ini salah seperti ini. Dua-duanya harus berkembang dengan baik. Wabil khusus dengan musibah ini harus berkembang khauf itu. Nah, ini satu. Kemudian yang kedua, ikhwanillah, dengan adanya pandemi COVID-19 ini, kita sebagai sebagai orang tua, ya, bahkan keluarga kita, anak-anak kita, ya, itu disuruh tinggal di rumah, stay at home. Nah, disinilah dia hikmah, kalau kita bicara hikmah ini, disinilah dia orang tua itu menampakkan eksistensi dirinya sebagai orang tua, sebagai imam, sebagai ra'i. Rasulullah bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Semua kalian adalah penanggung jawab, semua kalian adalah pemimpin, ya, dan semua akan dimintakan pertanggungjawabannya kelak tentang siapa yang dia pimpin itu. Nah, orang tua, bapak, ya, suami dalam hal ini disuruh tinggal di rumah untuk membuktikan keraiyahannya, lalu untuk mengejar ketertinggalannya dalam meriayah keluarganya, istri dan anak-anaknya. Mungkin kita selama ini kurang perhatian terhadap anak istri kita, terhadap pendidikan anak istri kita, terhadap tarbiyah, ya, pembinaan anak istri kita. Nah, sekarang ini masanya kita buktikan itu, kita laksanakan ini, ya, arahan Rasulullah SAW. Kita menjadi imam di dalam rumah kita, kita menjadi pemimpin dalam rumah kita. Anak istri kita itu kita yang urus, kita yang bertanggung jawab secara syara, ya, untuk mengelolanya, untuk mengurusnya, mentarbiyahnya.
membawa mereka menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang ketiga dirahmatullah dari terjadinya pandemiknya COVID-19 ini, ada satu hikmah yang kita kalau renungkan, masya Allah, kita bisa menangis ya. Bahwa ternyata kita mengatakan, mudah-mudahan sudah keluar kalimat ini dari kita ya. Ternyata ya, bahwa kita diberikan kesehatan untuk keluar rumah mencari rezeki, bahwa kita ketika setiap hari 5 kali sehari semalam kita dipanggil untuk berjamaah sholat, dan sholatnya di masjid atau di musala secara berjamaah, dimudahkan kita untuk hadir di masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Ketika Jumat kita hadir di masjid Allah Subhanahu wa taala untuk berjumat. Semua itu ternyata adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Untuk kita mengikis keegoisan kita sebagai manusia, mengikis hasad, dengki, ghil dalam hati kita terhadap saudara-saudara kita. Kita berkumpul dengan mereka, bersalaman, ya, sering ucap salam, kemudian bersalaman, berpelukan, bahkan sholat berjamaah, ada yang jadi imam, ada yang jadi makmum. Semua itu nikmat Allah Subhanahu wa taala agar kita bersama masuk surga Allah Subhanahu wa taala, karena Rasulullah mengatakan kalian tidak akan pernah masuk surga kecuali kalian saling cintai di antara kalian sesama muslim. Dan maukah kukabarkan kepada kalian, ya, jika satu amal yang jika kalian lakukan kalian akan saling cintai kemudian masuk surga, yaitu afsyus salam bainakum, saling berikanlah salam, saling ucapkan salam. Nah, ini semuanya ternyata adalah nikmat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Jika kita sholat berjamaah selalu, ya, sholat Jumat tepat pada waktunya di masjid, berkumpul dengan banyak orang, subhanallah, itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Karenanya kita rasakan ini, maka kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dikembalikan nikmat-nikmat itu. Nauzubillah, akan dicabut nikmat itu selama-lamanya, waliyadzubillah. Kita mohon kepada Allah untuk kita kembali pada keadaan kita yang baik, yang bagus, sebagaimana sebelum terjadi COVID-19 ini. Yang berikutnya adalah, ikhwani fillah, yang berikutnya adalah bahwa kita harus memang bersegera beramal soleh. Jangan tunggu ketika kita sakit mungkin atau kesempatan itu hilang. Segera beramal soleh. Rasulullah sudah ingatkan, badiru bil a'malis soleh. Segera kalian melakukan amal-amal soleh sebelum terjadi fitnah. Ini baru ibtila, ini baru beberapa ujian, cobaan. Sebelum terjadi fitnah yang paling besar yang kita khawatirkan adalah, ya, keluarnya Dajjal dan kemudian mengajak kita untuk masuk ke dalam neraka, waliyadzubillah. Fitnah itu Dajjal. Kita berlindung kepada Allah SWT untuk jangan sampai kita bertemu dengan Dajjal. Nah, kita harus melaksanakan, ya, amal soleh segera. Sholat yang ideal, yang bagus, ya, sholat berjamaah kita lakukan, ya, segera kita lakukan, jangan kita tunda-tunda. Bertaubat segera kita lakukan, jangan ditunda-tunda. Nah, dengan ini insya Allah kita semakin baik, insya Allah ke depan kita dikirimkan ini ayat ini, ya, corona ini, maka hendaklah yang muncul pada diri kita adalah rasa takut. Hendaklah kita terus segera beramal soleh. Hendaklah kita kemudian eksis sebagai imam, sebagai pemimpin di rumah kita, bahkan di tengah umat. Begitu, ikhwan fillah. Dan yang terakhir adalah kalau melihat fenomena bagaimana sikap kaum muslimin, sikap dunia terhadap terhadap kegiatan atau kehidupan sosial mereka, subhanallah, ada satu kesimpulan yang menarik sekali yang saya dengarkan dari sebagian saudara-saudara kita di Timur Tengah, bahwa coba lihat pada masa-masa ini, beberapa bulan terakhir ini, yang dicari oleh orang, yang dibutuhkan oleh manusia adalah dua kelompok orang. Pertama adalah para ulama yang ngerti, yang tahu. Orang sekarang bertanya, bagaimana fatwanya? Bagaimana fatwanya kalau terjadi begini? Kalau difatwakan oleh MUI misalnya, untuk supaya pada sholat di rumah masing-masing, ya, kalau zona merah itu berlaku fatwa itu. Kalau di zona hijau yang belum merah, boleh tidak diberlakukan fatwa itu. Ini semua kan ulama yang berbicara. Jangan yang berbicara di media yang, mohon maaf, yang tidak mengerti agama, berfatwa, boleh dia kelihatannya janggutnya lebat, tetapi tidak memiliki kapasitas keilmuan yang baik, ngomong tentang agama ini, ngomong dengan perasaan. Ini musibah lain lagi. Ini menunjukkan bahwa, ya, banyak yang berbicara di tengah umat sekarang ini yang dia tidak diberikan taufik oleh Allah SWT untuk berilmu.
Nah, yang berhak berbicara adalah ya yang punya ilmu. Nah, ini saya dapat laporan dari sebagian para ulama kita di sini di Lombok Barat ini, di beberapa masjid sosialisasi supaya tidak Jumatan, tidak sholat berjamaah di masjid karena dilarang kerumunan itu ada yang mengatakan ya menolak ya, dia menolak, saya akan terus berjamaah, saya akan terus sholat Jumat, saya ajak semua masyarakat sholat Jumat karena belum ada ceritanya dari dulu sampai sekarang kami di desa ini meninggalkan sholat Jumat. Ini bukan meninggalkan sholat Jumat, subhanallah, dengan perasaan dia, dengan perasaan itu ngomong seperti itu didengarkan oleh masyarakat yang kemudian mendirikan Jumat. Nah, coba lihat sekarang yang dibutuhkan adalah siapa? Ulama. Kemudian yang kedua yang dibutuhkan adalah khubara. Khubara artinya yang spesial di bidangnya. Para Para tenaga medis misalnya. Kalau kita berbicara tentang hakikat virus ini, siapa yang kita tanya? Jangan yang ahli mobil, yang ahli mesin yang ditanya. Tanyalah pada yang ahli dalam bidangnya gitu, dalam hal ini khubara. Nah, karenanya ya kita harus menjadi ulama dan khubara ini ya, kita sangat butuh terhadap ulama dan khubara ini gitu. Ya, kita produk sebanyak mungkin ulama dan khubara ini. Bukan yang sebaliknya, mohon maaf, yang sebaliknya yang sekarang ini sedang kencang sekali adalah hidup glamor ini ya artis yang diperbanyak, bukan artis yang dicari sekarang yang lagunya indah, suaranya bagus, bukan. Sekarang di samping itu, karena orang sedang pada takut mati sekarang ini, takut pada mati, maka yang dicari adalah ulama seperti apa memberikan arahan dan khubara seperti apa memberikan arahan. Mungkin hikmah yang luar biasa ini yang bisa kita ambil dari terjadinya pandemi COVID-19 ini. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang pandai, kayis, cerdas, mengambil hikmah pelajaran dari ibtila ini, ujian ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat ya kesusahan dari umat ini dan haraj kesusahan dari umat ini karena COVID-19 ini. Aku lakukan hadza wa astaghfirullahaladzim wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pertama, bagus bahwasanya yang kita rujuk dalam hal ini adalah ulama dan kemudian khubara ya, ulama dan khubara dan penguasa di daerah tersebut. Nah, saya tadi belum sitir, kebetulan poin ini sangat penting sekali. Terima kasih yang bertanya ini. Bahwa kalau kita sudah menjadi kebiasaan kita sholat berjamaah di masjid, sholat Jumat pada waktunya di masjid, sudah jadi kebiasaan kita, terus kemudian ada ujian dan cobaan seperti ini, tidak bisa kita sholat berjamaah, tidak bisa kita sholat Jumat, itu pahalanya tidak dikurangi. Ini harus digarisbawahi dulu itu. Ini harus digarisbawahi. Pahalanya itu tidak dikurangi. Habasahumul udhur, kata Rasulullah. Udhur yang menyebabkan kita, udhur syar'i yang menyebabkan kita tidak bisa melaksanakan ibadah yang menjadi habits kita, menjadi kebiasaan kita, itu dia di sisi Allah tidak dikurangi pahalanya. Sekarang ini beberapa minggu ini kita tidak sholat berjamaah di masjid, tapi kita sholat sendirian atau sholat berjamaah di rumah, itu pahala berjamaah itu tetap kita dapatkan. Nah, terkait dengan pertanyaan ini ya, kalau pertanyaannya siapa yang benar siapa yang salah, ya, tidak ada yang salah, jelas tidak ada yang salah, tapi tetap kembali kepada yang tadi, mana yang diarahkan oleh MUI, oleh ulama dan khubara, itu yang diikuti, itu yang tepat. Misalnya di daerah, misalnya di NTB ini, ketika beberapa minggu yang lalu lah ya, itu di Jakarta sudah pandemik, di Jawa Tengah sudah pandemik, di Jawa Timur juga demikian, Bali juga demikian. Nah, NTB waktu itu belum ada kena satu pun. Kebetulan saya khutbah Jumat di Islamic Center. Itu saya khutbah Jumat isinya adalah itu. Kenapa kita masih Jumatan hari ini? Karena kita masih zona hijau. Kita belum kena, alhamdulillah belum ada waktu itu yang kena virus ini gitu. Nah, rentan waktu kira-kira 3 hari setelah Jumat itu, Sabtu, Ahad, Senin kira-kira, ada yang kena 1 orang langsung meninggal lagi yang di Dasar Agung. Maka saat itu berbeda kita punya, kalau kita ditanya berbeda arahan. Nah, makanya MUI Lombok Barat, MUI provinsi, terus terang saya secara pribadi minta langsung kepada ketua MUI. Kebetulan saya di Komisi Fatwa,
saya minta supaya kita mengeluarkan fatwa khusus. Jangan sampai terlena. Ya, ini sudah ada yang kena 1, 2, 3 waktu itu sampai hampir puluhan. Maka Jumat berikutnya itu yang tepat adalah tidak berjumat, tidak hadir Jumatan karena kerumunan itu yang dilarang. Nah, kita sholat zuhur di rumah itu pahala Jumatan itu kita dapatkan. Pahala Jumatan itu kita dapatkan. Jadi yang paling tepat, yang lebih tepat adalah kita ikuti fatwa ulama tersebut. Sekalipun daerah itu tidak ada yang terkena di sana gitu. Karena kita tidak tahu ini khobara yang kita tanya dalam hal ini. Bagaimana cara penyebarannya ini? Coba bayangkan. Seorang yang Masya Allah rajin ibadah, rajin sholat, dia pernah salaman, pernah pelukan, pernah dengan yang terkena COVID-19 ini, tiba-tiba dia menjadi karirnya, dia menjadi yang membawa virus itu. Kan kita tidak tahu, dia tidak kelihatan. Nah, ada namanya begini dalam usul fikih itu ya, ada namanya sadud dzari'ah. Sad artinya mencegah, menolak, dzari'ah itu jalan. Supaya kita tidak terkena dengan sesuatu yang masalah, maka jalan yang menyampaikan kita ke sana itu pun dilarang. Itu karenanya kalau ditanya mana yang tepat, yang lebih tepat adalah yang tidak sholat Jumat, yang tidak berjamaah. Tapi ingat, tetap pahalanya tetap didapatkan. Tapi kalau dia sholat jamaah, dia sholat Jumat, kita tidak mengatakan tidak sah sholatnya, tetapi kita khawatirkan melempar dirinya pada sesuatu yang tahlukah, yang menghancurkan dirinya gitu. Sedangkan itu dilarang dalam Al-Qur'an. Wala tulqu biyadikum ila tahlukah. Karena kita tidak tahu, sekali lagi, justru karena ketidaktahuan kita itu, kita tidak boleh tahu. Datang benteng, saya di sini masih sehat, kita di sini masih nol kok gitu. Masih jauh gitu. Tidak. Kita tidak tahu, tiba-tiba ya ada yang terkena di sana, itu maka kerepotan sekali kita, seperti yang terjadi di Jakarta misalnya. Nah, mungkin itu wallahu a'lam bishawab. Mungkin cukup Tuan Guru, insyaallah. Kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal ula an taftah lana. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal ula an تعيذنا من هذه البلايا والأوبئة. اللهم إنا نسألك أن تحفظنا من هذه البلايا والأوبئة. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجذام وسيء الأسقم. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم ادفع واصرف واكشف عنا البلاء والوباء والفحشاء والمنكر والزلازل والمحن ما لا يتبعه ولا يصرفه ولا يكشفه غيرك يا الله. اللهم هذا دعانا منك الإجابة وتجاه دعاء لك الدخلان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.